Halo, selamat siang. Hai, selamat siang semuanya. Senang sekali saya Prameswari Sugiri bisa hadir dan menyapa kembali ayah, ibu, moms, dad, semua teman kumparan mam di siang hari ini di live Instagram kelas cerdas kali ini bersama Rumah Sakit IMC Tangerang. Tapi selain itu, saya juga mau menyapa IMC People, followernya IMC nih. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya aku mulai. Memang kelas cerdas kali ini agak berbeda. Kita melakukan syuting tim kumparan mam berada di rumah masing-masing karena kita semua harus waspada dengan ancaman gelombang ketiga. Kayaknya Omikron makin melonjak. Kita harus lebih waspada, tetap taat prokes. Jadi nggak apa-apa ya kalau hari ini kelas cerdasnya dari rumah masing-masing aja gitu. Kita nggak pergi ke studionya kumparan mam. Nah, selain itu, saya juga mau reminder ke ayah ibu semua bahwa kelas cerdas kali ini adalah program bulanan kumparan mam yang membahas isu-isu seputar ibu, parenting, motherhood, yang kerap apa ya, isu-isu itu tuh jadi tantangan dan kita kayak harus terus memilih, membuat keputusan, banyak banget pilihannya, banyak banget keputusan yang harus diambil setiap hari, tapi pasti kalau misalnya kita membuat keputusan itu dengan belajar dulu, cari informasi dulu, pasti itu bisa jadi keputusan yang terbaik. Seperti siang ini, kita akan ngobrol dengan pembicara yang backgroundnya itu kalau di kelas cerdas bisa jadi dari selebriti, bisa influencer, dan tentunya juga bisa narasumber ahli seperti yang akan hadir siang ini. Nah, karena kita terus semangat walaupun waspada, seperti saya juga semangat banget walaupun syutingnya dari rumah hari ini. Karena hari ini kita akan ngomong seru banget tentang apa ya? Tentang masalah gerak-gerak. Apa sih maksudnya masalah gerak-gerak? Kalau misalnya sekarang lagi pandemi kan kita kayaknya serba terbatas nih geraknya. Mau gerak gini nggak bisa, mau gerak gitu khawatir. Tapi sebetulnya pandemi atau enggak, ada juga saat dimana kita tuh jadi khawatir bergerak, yaitu kalau lagi hamil. Nggak cuma khawatir, kadang-kadang tuh apa ya, waktu lagi hamil aku tuh berasanya kayak susah gitu geraknya. Biasanya aku ngambil ini gampang, mau begini gampang, tapi pas lagi hamil tuh jadi kayak serba susah. Nah, udahlah susah gerak gitu, masih takut juga kan. Aduh, takut jangan kalau gerak gini nanti kepleset, kalau gerak gini nanti jatuh. Itu dia, karena itu siang ini kita akan ngomongin soal apa saja yang harus diperhatikan ibu hamil, terutama tentang risiko jatuh saat hamil. Nah, ngomong-ngomong soal risiko jatuh soal hamil, mungkin karena gimana ya, namanya juga kan kalau hamil kan ya jadi rentan jatuh, soalnya pokoknya nggak tahu kayaknya gimana gitu ya, kok kayaknya aduh limbung mau jatuh gitu. Tapi sebetulnya kenapa ya kok ibu hamil tuh jadi lebih gampang jatuh? Apakah karena cuma perut yang membuncit gitu? Terus apa hubungannya gitu? Nah, dan kalaupun jatuh itu harus gimana? Apakah ngalamin jatuh harus langsung ke dokter, ataukah kalau cuma jatuhnya jatuh depan, jatuh belakang, jatuh duduk gitu? Kayaknya tuh sampai bingung gitu, karena itu mau duduk aja susah. Nah, ini juga ada yang nulis nih di komen, masang sepatu aja kayaknya, biasanya masang biasa, ini kayak apa ya, mau jatuh ke depan gitu ya. Itu dia yang akan kita bahas. Tapi apa yang harus kita lakukan begitu jatuh, jatuh seperti apa yang bahaya, kalau lagi pasang sepatu jatuhnya pelan, apa jatuhnya bukan jatuh dari atas gitu ya, dari diri, tapi jatuh ke samping gitu, itu bahaya atau enggak, harus berbuat apa? Pokoknya semua pertanyaan itu akan kita bahas di live Instagram kelas cerdas hari ini. Tentunya pembahasan ini bukan cuma kita yang bahas kan, karena kita nggak ngerti, aku nggak ngerti, tapi kita akan ngobrol dengan bidang, dengan orang yang tahu banget tentang hal ini, yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit IMC Tangerang, yaitu Dr. Kondang Usodo, SPOG. Sebelumnya saya sampai lupa ngenalin diri. Saya sendiri Prameswari Sugiri atau Imes, Chief of Kumparan Mam yang akan memandu acara siang ini. Ini kita langsung undang aja yuk dokter kondangnya yuk. Sebentar. Nah, ini coba, ini kok belum accept. Aduh. Nah, halo, selamat siang dokter.
Halo siang, Selamat siang, dokter. Wimes, Dengan Mbak Imes, iya, betul, dokter apa Konda. kabar? Baik. Aku tadi pagi pas Mm-mm. tanya-tanya ke rumah sakit, katanya dokter Kondang masih operasi. Lagi operasi. Tapi kok siang Tak, ini tampilannya udah cool lagi gitu. Udah ya, siap demi Bu ngomong. Imes, demi Bu Imes. Demi 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 teman kumparan mam dan demi EMC people Ya, dong, Dok. Oke, betul, sehat betul, kabarnya, betul, Dok? betul. Alhamdulillah sehat Bu Imes. Bu Imes sehat juga? Alhamdulillah, tapi memang jadi kita mulai waspada lagi nih, Dok. Jadi kita syutingnya nggak di studionya Kumparan Mam, syutingnya di rumah. Lebih baik seperti Ya, itu kayaknya ya, Dok ya. boleh di rumah masing-masing ya, karena kan memang lagi agak rame ya, kau anunya, Omikronnya. Iya, udah pokoknya yang penting sehat itu nomor satu ya, Dok ya. Oke, untuk teman Kumparan Mam juga EMC people, ini Dokter Halo, Kondang sudah bergabung juga. sinyalnya agak anu Ya, ya. oh, oke. Ya kalau Mungkin gitu sinyal saya di juga sini izin. atau di sana? Saya bisa mendengar dokter dengan jelas, Dok? Suaranya jelas nggak? Jelas. Oke, suara dokter Oke, oke. 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 Hmm, Ya, ini untuk teman hmm. kumparan Mam, juga untuk EMC people yang ingin bertanya, karena ini dokter Kondang sudah bergabung. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung saja drop pertanyaannya di kolom chat Instagram ini. Karena nanti 3 orang yang beruntung akan kami bacakan pertanyaannya dan akan dijawab secara langsung oleh dokter Kondang. Jadi langsung aja oh iya, nggak hanya dijawab langsung, pertanyaannya juga akan dapat hadiah berupa saldo digital sebesar 250.000. Tuh, kapan lagi nanya nggak bayar, gratis malah dapat saldo kan? Nah, cuma di kelas cerdas. Sekarang kita lanjutin aja obrolan dengan dokter Kondang, tapi sebelum dilanjutkan obrolannya, saya mau informasikan kepada ibu, ayah semua yang sedang mengikuti kelas cerdas yang ini, juga pada EMC People, kalau biasanya kan di kelas cerdas kita akan kocok arisan dan mengumumkan pemenang. Tapi kali ini arisannya agak diubah sedikit nih caranya. Jadi gimana caranya, tenang-tenang, nanti aku kasih tahu ini. Caranya gampang, ibu dan ayah atau teman kumparan mam semua cukup standby saja nonton acara kelas cerdas ini sampai selesai. Karena setelah live kita akan minta ibu dan ayah teman kumparan mam untuk menjawab pertanyaan di link https://kum.pr/arisan Februari. Jangan khawatir, nanti pasti akan di-share juga, ada infonya di Instagram Kumparan Mam, linknya. Tapi supaya bisa jawab pertanyaan di link itu, kalau mau tahu kisi-kisi pertanyaannya, kalau mau tahu jawabannya seperti apa, cus pantengin aja live Instagram ini, supaya bisa tahu, nanti bisa ngejawab. Nanti akan ada link https://2 kum.pr/arisan Februari disambung semua _2. Dan yang paling menarik lagi nih, arisan nanti kita punya hadiah tuh ada 1 unit wireless breast pump, ada 1 unit microwave, siapa yang nggak mau dapat microwave gratis hari gini, dan 1 unit baby safe digital sterilizer dan dryer. Nah, aku undang dokter Kondang lagi, tadi terputus. Halo. Udah di accept. Tunggu sebentar. Ih, kok nggak ke accept, accept. Sabar ya, sabar ya. Oke. Sudah masuk bersama kita lagi, dokter Kondang. Wah, tunggu sebentar nih. Kayaknya masih susah nih di accept-nya nih. EMC-nya. Kok nggak bisa diklik nih? Sebentar ya, ini memang kadang-kadang kita harus lebih sabar kalau lagi live-nya jadinya dari rumah. Aku sudah mencoba mengaccept request to join-nya, tapi coba aku invite juga deh. Rumah sakit.emc. Ini ya. Nah, ini dia. Sip. Sudah bergabung belum ya? Sebentar.
Kalau misalnya sekarang ada yang mau jawab bertanya dulu, boleh banget di drop dulu. Sementara saya coba untuk menghubungkan kembali dokter kondangnya ini. Waduh, belum bisa di-accept nih dokter kondangnya nih, tapi aku juga sudah invite. Hmm, invite. Nah, untuk Mbak Nisa, untuk dokter kondang, mungkin bisa di-accept invite-nya juga. Temanku Paramam jangan kemana-mana ya. Ini saya sedang berusaha untuk. Nah, oke. Okay. Oh, belum bisa juga, unable to join. Mungkin tunggu sebentar. Tapi memang ya yang namanya hamil itu tuh susah gitu kayaknya gerak-geraknya. Aku tunggu sebentar. Sambil menunggu, aku coba bacain dulu ya. Oh, share lagi dong linknya. Dokter Kenang sudah bergabung kembali ya, Dok? Halo. Suaranya masih putus-putus, dokter? Sudah bergabung. Halo. Oke. Nih. Wah, udah banyak pertanyaan nih karena dokter Kondang sedang keluar ya. Sudah? Apakah dokter Kondang bisa dengar suara saya, Dok? Sudah ya, Dok ya? Sudah. Jadi saya masih muter-muter, ada lambang puter-puternya. Takutnya dokter Kondang sinyalnya masih kurang baik. Tapi ini juga udah ramai banget nih pertanyaannya seru. Nah, kayaknya udah oke ya, Dok ya? Sorry, tadi Oke, IP-nya tapi kurang. nggak apa-apa dok. Jadi selama dokter tadi bermasalah, ada masalah sinyal, ini malah jawaban yang pertanyaan yang masuk udah seru. Saya Ya. langsung bacakan beberapa pertanyaan ya dok. Oke, Ya, boleh langsung ya? ini soalnya sinyal dokter kayaknya tadi mungkin kurang stabil ya dok. Ya, betul, Oke. betul. Dok, kalau gitu Ya, saya langsung kurang aja. stabil. Saya langsung aja. Tadi tuh saya sempat cerita di awal dok, waktu saya hamil, berasanya tuh kayak gerak kan jadi susah. Terus kayak apa ya, kayak berasanya tuh badan tuh apa, limbung gitu. Mau pakai sepatu aja kayak takut jatuh. Padahal saya tuh orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi saya tuh selama hamil tuh saya paling takut jatuh. Nah, sebenarnya tuh dok, penyebab utamanya apa sih dok sampai seorang ibu hamil tuh jadi rentan jatuh gitu kan? Orang juga suka bilang hati-hati kalau lagi hamil jatuh. Sebetulnya memang kenapa ya ibu hamil jadi gampang jatuh gitu dok? Kebetulan juga tadi aku lagi ngerawat pasien juga yang habis jatuh ya. Usia kehamilan 34. Ada sedikit perdarahan sehingga saya observasi sudah 1 kali 24 jam. Tapi oke sih anunya. Jadi gini, pada seorang ibu hamil itu kan pasti terjadi perubahan-perubahan yang berbeda dari kalau dia tidak hamil. Misalnya pada trimester pertama, itu seorang ibu hamil itu biasanya mengeluarkan hormon HCG, hormon yang bikin mual. Oke. Di trimester awal. Makanya pada kehamilan yang trimester awal tuh seorang ibu hamil biasanya pusing, mual, pusing, sehingga keseimbangannya juga akan terganggu. Nah, sering kencing juga, mual, sehingga mual muntah kan malu muntah misalnya di ruangan, dia lari ke kamar mandinya lagi licin terus jatuh. Itu biasanya risiko jatuhnya ada di biasanya deket-deket kamar mandi atau tempat-tempat yang licin. Biasanya seperti itu, karena kan muntah biasanya masuk ke kamar mandi. Bolak-balik. Jadi kalau saran untuk trimester pertama kalau ada mual muntah ya mungkin bawa kertas atau bawa plastik supaya enggak
nggak perlu mobilisasi yang terlalu kuat. Kemudian pada waktu trimester pertama juga jangan melakukan aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Jadi tadi penyebabnya pertama perubahan hormonal. Hmm. Kemudian pada trimester berikutnya, trimester kedua juga kan hormon estrogen, progesteron mulai Hmm. meningkat ya. Dari awal sih, mulai meningkat. Kemudian ada juga hormon relaksin. Relaksin itu otot-otot dibikin longgar, sehingga kadang-kadang persendian-persendian itu agak linu kalau dipakai jalan, keseimbangan kita terganggu. Penambahan berat badan, terutama di trimester 2 atau 3, terutama 3, itu juga akan mempengaruhi keseimbangan pada badan itu. Sehingga sangat diperlukan kehati-hatian untuk melakukan jalan. Makanya terutama dulu kan ibu-ibu bekerja itu usia kehamilan 30 awal sampai 33 kan masih ngantor ya, masih masih pergi mana, masih online offline dulu, pakai hak tinggi gitu. Jadi usahakan pakai keseimbangannya untuk lebih terjaga. Karena pada seorang ibu hamil dia bertambah berat dan terjadi perubahan hormonal pada tubuhnya sehingga dia ada risiko jatuh lebih tinggi daripada orang yang tidak hamil. Jadi berarti memang Jauh. penyebabnya banyak dan memang bukan cuma karena ibu hamil yang nggak bisa diem kayak model saya waktu hamil gitu ya dok, karena semua ibu hamil pasti mengalami perubahan ini gitu. Nah, iya, betul, betul. Makanya sebenarnya kayak hal-hal yang keseimbangan itu bisa dilatih sih. Kalau misalnya Bu Imes sebelum hamil itu aktivitasnya bagus, misalnya olahraga, terus kemudian hamil mengurangi olahraga, saya pikir sih masih diperlukan olahraga, tapi yang untuk holistik kayak yoga, prenatal yoga, supaya keseimbangannya itu tubuh itu lebih bagus, keseimbangan hormonal maupun keseimbangan postur tubuhnya. Kan kalau terjadi berat ada pada waktu hamil semakin gede kan setengah setengah ke atas tuh terjadi peningkatan berat badan sehingga keseimbangan akan terjadi. Ya aku Apalagi biasanya berat kalau badan berat di kan naik depan. Iya, antara iya, 11 iya. sampai 12 kilo kan. Jadi itu Oke. berisiko terhadap jatuh. Jadi memang ya harus diperhatikan karena apalagi pada trimester awal juga harus diperhatikan, misalnya pada seorang ibu hamil dengan plasenta previa atau seorang ibu hamil dengan ari-ari yang khusus di bawah. Tentu mobilisasinya sangat berbeda dengan ibu hamil yang ari-arinya Oke. tidak di bawah. Ya aktivitasnya harus Jadi lebih lebih hati-hati sekali. Jadi yang risiko-risiko berat itu biasanya pada plasenta previa, tapi dia masih ngantor, dia masih pergi, sehingga pada waktu dia jatuh, seharusnya dia tidak terjadi perdarahan, malah jadi terjadi harus dilihat perdarahan. dari kondisi masing-masing ibunya juga ya dok ya. Tapi saya jadinya sebetulnya dengan Betul, betul. ibu hamil memang lebih berisiko jatuh gitu. Baik dari trimester 1 sampai trimester akhir pasti ada risiko Iya, itu. Tapi sebetulnya yang mungkin dokter Kondang bisa jelaskan iya, iya. ke kami yang mengikuti live Instagram ini, kemungkinan komplikasi apa aja sih dok? Maksudnya kalau jatuh bisa terjadi komplikasi kah? Dan kalau misalnya uh, apa yang akan dirasakan oleh ibu lebih dulu itu, kalau kalau komplikasi karena jatuh itu apa aja dok? Mungkin bisa dijelaskan komplikasi yang muncul karena ibu hamil jatuh itu seperti apa saja? Jadi kalau seorang ibu Hmm. jatuh, kita ngomong komplikasi dulu ya. Komplikasi misalnya yang tadi, kalau misalnya plasentanya ada di bawah atau terjadi robekan plasenta, bisa terjadi perdarahan pada waktu kehamilan karena plasenta previa, atau bisa juga terjadi lepasnya Okay. plasenta. Itu yang paling berbahaya. Pecahnya ketuban juga cukup berbahaya. Kemudian misalnya jatuh menyebabkan nyeri yang berlebihan, itu juga merangsang prostaglandin sehingga Walaupun kontraksi akan jadi bisa terjadi. nyeri dimanapun Itu dok. Maksudnya misalnya risiko-risikonya yang jatuh kalau lalu berasa nyeri banget di tangan itu, oh iya betul, nyeri di tangan pun akan menambah kontraksi, bisa membuat kontraksi di perut karena jadi kan dia nggak harus ngeluarin kayak berasa, prostaglandin. aduh nyerinya di perut, ah nggak apa-apa kok ini nyerinya di kaki, itu bisa ngaruh ternyata ya dok ya. Nah, makanya harus segera ditanganin kalau misalnya ada nyeri-nyeri yang berlebihan, ya harus dibenerin, Oke, diobatin, oke, dikasih oke. analgetik atau dikasih apa. Iya, berarti kalau seperti itu dok, Mm-mm. misalnya kan kita juga apa ya, kadang-kadang kita nggak ngerti gitu, jadi menganggap sepele, kayak misalnya, aduh ini nggak apa-apa kok, cuma jatuhnya lagi pakai sepatu, jatuhnya miring gitu, bukan jatuh dari atas ke bawah dubrak gitu. Atau misalnya berasanya jatuh tapi
enggak kok nggak sakit atau apa. Kan kadang-kadang karena kita nggak ngerti, kita apa ya, takutnya menganggap sepele atau mengabaikan. Nah, sebetulnya nih dok, seperti apa gejala atau Jadi gini, kondisi yang jadi gini. oh berarti ini nggak bisa nih, aku harus periksa nih gitu. Gimana nih tahunya bahwa apakah saya baik-baik saja? Ya, ya betul. Jadi gini, kalau terjadi seorang ibu hamil jatuh misalnya ya, jatuhnya itu biasa Iya. rata-rata terpleset sih ya. Kebanyakan itu kalau nggak di kamar mandi, rata-rata mobil 60% jatuhnya di tempat yang licin. Gitu. Dia jalan di tempat yang licin, memakai sandal yang terlalu apa ya, trepes itu terlalu licin juga sandalnya udah lama. Harus agak yang punya gerigi-gerigi gitu supaya dia ada rem gitu, kayak ada remnya kalau dia mau jatuh. Atau kalau dia hamil harusnya ya kalau memang nggak kuat bisa dipapahkan kesempatan seorang pasangan suami istri itu, suami memanjakan istrinya dengan misalnya ke kamar mandi minta tolong seperti itu. Misalnya kalau berat gitu loh. Jangan disuruh misalnya kita nyopir kemudian istrinya suruh turun bukain pintu gitu, enggak, jangan gitu. Jadi dimanjakan lah orang ibu hamil itu. Nah, kalau kejadian misalnya terjadi jatuh pada ibu hamil, maka yang dilakukan adalah pertama sekali adalah istirahat dulu. Pada waktu dia jatuh, istirahat. Misalnya, upayakan yang kalau jatuh, upayakan yang terbentur bukan perut. Misalnya, refleksnya harus refleks yang bagus. Kalau Tapi jatuh, kalau jadi terjadi usahakan ya, tahan gitu. misalnya tahan perutnya. Misalnya jatuh ke depan, tahan perut, tahan tangan supaya perut nggak kena. Lebih baik tangan daripada perut. Kalau biasanya kan jatuh ke belakang tuh, Iya, biasanya bersender ke pantat ya, biasanya kena tulang pantat. Ya, duduk kes gitu kadang-kadang. Nah, pada waktu dia jatuh misalnya dengan segala posisi itu upayakan untuk tenang. Terus kemudian istirahat tiduran, boleh kalau usia kehamilan masih di bawah 34 minggu terlentang nggak ada masalah. Terlentang, terus kemudian dicari penyebab yang sakitnya itu. Terus kemudian dirasakan ada kontraksi apa enggak di perutnya. Kemudian dirasakan ada perdarahan enggak, ada air ketuban yang keluar enggak. Terus kalau kemudian semuanya itu enggak ada, misalnya cuma nyerinya di bagian mana? Misalnya di bagian tangan, di bagian kaki, atau di bagian pinggul. Cari analgetik sementara. Enggak apa-apa minum analgetik, misalnya paracetamol. Paracetamol yang menimbulkan analgetik 2 tablet, kalau 1 tablet kurang. Atau kalau di rumah ada asam mefenat atau natrium diklofenak atau Voltaren, itu bisa diminum 1 kali. Terus sambil dilihat observasi. Nah, kemudian kalau sudah tenang, kalau merasa kurang nyaman, datang ke dokter. Biasanya begitu. Tidak harus langsung lari, malah begitu jatuh, langsung teriak-teriak bingung, kemudian lari ke UGD. Rata-rata kan gitu, lari ke UGD, ke unit gawat darurat. Nah itu yang kalau yang langsung gitu kan tanpa melihat observasi kan gini. Kalau misalnya jatuhnya itu misalnya kemudian tidak ada perdarahan, tidak ada, itu lebih baik tenang aja dulu di rumah. Besoknya nggak apa-apa atau sorenya nggak apa-apa. Atau tidak harus langsung UGD ke poliklinik nggak apa-apa. Tapi aktivitas harus dikurangi dulu. Istirahat. Sama kan takut juga ya. Kalau ke IGD kan biasanya takut lagi COVID ya dok. Iya, iya betul. Aduh serem gitu ke IGD. Ya, lebih baik istirahat dulu. Kalau fasilitas kesehatan di dekat ada seorang bidan atau seorang, biasanya fasilitas puskesmas, itu bisa diperiksa, didengerin denyut jantungnya, dilihat apakah ada ketuban keluar, kemudian yang nyeri sebelah mana, kemudian diobatin. Nggak usah buru-buru, kecuali terjadi perdarahan. Yang ditakutkan kan perdarahan, ketuban pecah, itu harus segera ke rumah sakit. Berarti kalau ada nyeri yang sangat terasa kuat, lalu ada pendarahan, lalu ada ketuban rembes tuh, ketuban tuh takutnya kayak berasa basah gitu ya dok ya, berasa basah. Itu tanda kalau jatuh, itu lalu ada tanda itu harus segera ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda 3 itu, coba istirahat dulu, coba tenangkan diri dulu, seperti itu ya dok ya. Karena kan juga kondisi rumah sakit sekarang juga malah jangan sampai amit-amit gitu, jatuhnya nggak kenapa-napa, tapi malah kita terinfeksi segala, kan kita nggak mau. Oke, dok, aduh, ini ternyata ini yang pertanyaannya heboh sekali.
Saya juga sampai bingung nih mau bacain pertanyaan yang mana. Tapi saya memang akan saya akan Boleh, boleh reminder silakan. bahwa ini saking udah panas nih, udah banyak banget yang nanya. Saya harus reminder lagi ke ibu, ayah, juga EMC people yang menyaksikan kelas cerdas yang ini. Silahkan jika ingin bertanya langsung ke Dokter Kondang, langsung saja drop pertanyaan di kolom chat live Instagram. Nanti 3 penanya terbaik akan mendapat hadiah masing-masing sebesar Rp250.000 dalam bentuk saldo digital. Nah, saya juga ingin mengingatkan kalau ibu dan ayah teman kumparan yang mau ikutan arisan kumparan 6 bulan ini, kita akan minta ibu dan ayah untuk menjawab pertanyaan arisan kumparan mam di https titik dua garis miring 2 kali kum.tr garis miring arisan Februari disambung semua garis miring 2. Nah, supaya nggak salah jawab, harus nonton live kelas cerdas yang ini sampai habis, sampai selesai, karena kita akan punya hadiah, ada 1 unit wireless breast pump. Jadi kalau yang sekarang lagi hamil, nanti pas melahirkan udah punya breast pump untuk menyusui si kecil. Ada 1 unit microwave, bisa untuk seluruh keluarga, dan juga ada 1 unit baby safe digital sterilizer dan dryer. Kita sukanya kayak gini Dokter Kondang, kalau lagi ngobrol sambil bagi-bagi hadiah untuk teman kumparan. Oke, kita lanjut ya Keren, kalau gitu keren. ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kondang tentang bila mana sih, kapan sih kalau ibu hamil jatuh harus langsung ke dokter, ke IGD, atau tenang dulu, jangan, nggak usah ke IGD, istirahat dulu, berbaring dulu, minum penghilang rasa nyeri, itu sudah dijelaskan. Tapi mungkin Dokter Kondang juga bisa jelaskan nih, kalau misalnya ada ibu hamil, jatuh gitu ya dok ya. Biasanya tuh kan kadang-kadang ibu hamilnya bingung, lalu orang di sekelilingnya juga bingung nih, entah itu suami, entah itu saudara gitu, kayak aduh harus diapain gitu. Ya, Kadang-kadang nih saking saking pengen membantu, takutnya justru yang dilakukan tidak tepat. Nah, kalau untuk orang-orang terdekat seperti suami atau keluarga atau teman mungkin di kantor ya, kadang-kadang kalau ada yang hamil kita semua ikut merhatiin gitu. Apa yang bisa dilakukan, yang bisa pertama dilakukan untuk ibu hamil, dok? Oh iya, untuk untuk orang-orang di pasangannya. sekitarnya kan kadang-kadang kalau Untuk misalnya ibu hamil jatuh, apakah harus langsung diangkat, dibopong gitu? Takutnya malah salah ya, pertolongan gitu, dok. kalau wajar lah kalau memang orang pasangan istrinya jatuh, suaminya di apa khawatir, itu sangat wajar. Kalau nggak khawatir itu yang aneh. Jadi memang kalau jatuh terus khawatir. Tapi gini, jadi kalau ada pasangan jatuh itu ditenangkan. Misalnya jatuhnya di tengah jalan ya dibawa ke pinggir. Jangan di tengah jalan, istirahat di tempat yang teduh, tenang, dikasih minum, terus kemudian ditenangkan, dilihat apakah ada tadi tanda-tanda nyeri berlebihan, tanda-tanda luka, terus kemudian tanda-tanda kalau dengan kehamilannya apakah ada kebutuhan yang rembes atau pecah, ada kontraksi di perut atau tidak, ada perdarahan atau tidak. Gitu. Kalau misalnya ada kontraksi ya coba ditidurkan, ditarik nafas panjang, kemudian agak dibikin rileks supaya kontraksinya itu hilang. Kalau kemudian terjadi perdarahan ya memang di, diistirahatkan, kemudian dibopong. Kalau sudah di tempat yang tenang, istirahatkan, kasih minum, dibawa ke rumah sakit. Kalau ada perdarahan, memang harus dibawa. Cuman ya memang khawatir, tapi memang ya jangan bikin malah lebih khawatir ke pasangannya, tapi ya ditenangkan gitu. Memang risiko yang berbahaya itu yang terjadi perdarahan, apalagi ini kan ngomongin jatuh kan bukan tabrakan, jadi ngomongin jatuh dari misalnya karena aktivitas sehari-hari, misalnya nyapu kemudian jatuh atau berjalan kemudian kepleset, ya kan rata-rata kan kepleset kalau jatuh karena aktivitas sehari-hari karena dia pakai sepatu tinggi karena pengen tampil cantik, padahal seharusnya pada ibu hamil nggak boleh pakai sepatu tinggi terus dia maksakan pakai tinggi, kalau jatuh ya itu kan kejadian sehari-hari yang bisa menyebabkan seorang itu jatuh. Lain dengan kecelakaan ya, ini kalau kecelakaan ya otomatis berbeda, penanganannya memang harus segera begitu atau kecelakaan, apalagi kecelakaan yang melibatkan trauma.
Kalau jatuh, resiko jatuh, karena memang betul seorang ibu hamil itu kadang-kadang, dok saya nyetir dok, saya mau bawa mobil saya, bukan masalah bawa mobil boleh atau Ya, tidak, tapi keseimbanganmu gimana, keamanan kamu gimana pada waktu kamu menyopir gitu loh. Makanya saya memperlakukan pasien itu berbeda-beda. Misalnya ada seorang ibu overweight, berat badannya sangat berat, maka saya akan beda dengan orang yang slim, yang slim berat badannya kebanyakan berat, beda kelakuannya. Saya kan ngomong, kamu kalau jalan pakai tongkat nggak apa-apa, kayak nenek-nenek nggak ada masalah, yang penting kamu safe, aman gitu. Kalau perlu di terpapah, nggak apa-apa dipapah. Yang risiko di trimester pertama kan sering pipis itu, karena kan dia masih kehamilan masih di rongga panggul. Makanya Pak, kalau harus dipastikan kalau hidup berdua ya suaminya suruh misalnya bersihkan kamar mandi sering-sering mengganggu. Kan kamar mandi itu sehari nggak dibersihkan itu licin, betul. harus tiap hari dibersihkan. Banyak kan itu di kamar mandi memang, paling banyak itu kepleset di kamar mandi atau di tempat yang licin. Paling banyak kan kamar mandi, ya. Makanya dibersihkan. Terus trimester ketiga juga risiko jatuh ada karena kan uh, ya, seperti tadi sering pipis, sering sehingga dia jalan malam-malam suaminya ngantuk, dia kepleset, jatuh. Itu kejadian-kejadian yang paling sering itu gitu. Atau naik motor kadang-kadang kena kecelakaan, terus dia memaksakan diri karena ya pergi ke pasar atau pergi ke warung naik motor gitu. Jangan dipaksakan, mending belanja online, Oke, oke. gitu. Itu kurangnya aktif, tapi bukan berarti gini, mengurangi aktivitas yang seperti itu bukan Ya, jadi berarti nggak tidak melakukan ngapa-ngapain gitu. aktivitas, ya. Enggak, itu nggak boleh, malah harus aktivitas, harus exercise, tetap exercise itu wajib, keseimbangan harus dijaga, exercise, olahraga, latihan senam, menjaga berat badan, menjaga kebugaran tubuh, itu penting, jalan pagi, terus kemudian tapi Oke. hati-hati, itu aja. Bukan Iya, berarti harus oke. Nah, rebahan gitu, berarti enggak. sebenarnya jangan sampai juga karena khawatir dengan risiko jatuh, terus ibu-ibu malah jadi istilahnya sekarang tuh mager dok, males gerak gitu ya. Dia terus itu Ya, malah malah nggak mager. sehat juga. Ya, Oke, betul. ya. Terus Malah nggak sehat. Harusnya aktivitas seperti baik biasa, dok. cuma hati-hati. Oke, nah berarti Itu sekarang aja. dokter kan sudah tadi berarti kalau misalnya itu ya dilihat kalau ada luka ya diobati dulu lukanya gitu, jangan panik untuk yang lain-lain dulu segala macam. Tapi Ya, kalau misalnya eh, apa tadi ya. dibilangnya kan sudah jatuh lalu terjadi gitu. Ini kadang-kadang ada pertanyaan juga dok, bagaimana bahwa jatuhnya itu misalnya sudah apa ya? Jatuhnya tuh udah berapa waktu yang lalu gitu dok. Misalnya sudah seminggu yang lalu atau apa? Dia sih berasanya mungkin baik-baik aja gitu. Tapi sebetulnya ada nggak dok? Mungkin dokter bisa jelaskan pemeriksaan untuk aduh aku kan minggu lalu jatuh gitu ya. Saya atau beberapa hari yang lalu jatuh sekarang saya pas weekend ini mau kontrol ke dokter, saya ada pemeriksaan khusus nggak untuk bisa mengetahui dampak atau cedera yang mungkin dialami tapi ibu hamil tidak rasakan gitu. Karena khawatirnya bisa jadi takutnya apakah kita jatuh sebagai ibu hamil kita nggak ngerasa tapi ternyata jatuhnya itu ternyata berdampak pada janin atau bayi di dalam kandungan itu dok gitu. Ya, ya kalau biasanya kalau orang habis jatuh, kemudian datang ke dokter, yang kita pastikan itu plasentanya atau penempelan plasentanya Hmm, itu ada robekan atau tidak, posisi plasentanya ada di mana. Kalau semuanya itu aman, terus kemudian dilihat air ketubannya itu bagus atau enggak. Karena memang resiko kan kontraksi yang robek hebat itu plasenta ya. robek plasentanya. Itu kalau nggak ada robekan, kemudian kalau biasanya terus kemudian kita rekam jantungnya, kita rekaman jantung namanya CTG, kita lihat selama 15 menit apakah ada kontraksi atau tidak. Kalau tidak ada kontraksi ya aman, cuma memang sehabis jatuh sebaiknya habis jatuh nggak sakit terus kemudian jalan-jalan terus, jangan, Oke, istirahat jadi seminggu. oh udah nggak sakit langsung. Itu istirahat, habis kan ada yang jatuh, dok aku nggak apa-apa udah ke mall, itu nggak boleh, karena risiko apa ya, jatuhnya kan misalnya ada trauma, ada kontraksi, malah bertambah berat yang akan menyebabkan lepasnya hari-hari Kalem dulu plasenta, dok, bisa kalem terjadi gitu ya. solusi. Heeh.
Itu kejadian terjadi. Hmm. Ya itu makanya habis jatuh ya diperiksa rekaman jantungnya bayi, kemudian rekam air ketubannya, plasentasinya, kontraksinya gimana. Kalau nggak ada semua itu ya udah istirahat di rumah seminggu, jangan berhubungan suami istri dulu, kemudian jalan biasa, jangan sampai jatuh dulu. Kalau sudah sembuh aman ya udah. Oke. Nah, itu berarti dok kan kalau misalnya apa namanya kita kalem dulu lah gitu ya. Kalau misalnya abis jatuh kalem dulu gitu. Tapi terus misalnya Hmm. sekarang nih udah semua tadi dijelaskan sama dokter Konda, banyak yang bertanya lalu gimana cara mencegahnya gitu, mencegah jatuh. Mungkin tadi dokter Konda juga saya catat sudah sempat menyebutkan bahwa kuranginlah kalau udah itu pakai sepatu hak tinggi gitu ya. Karena kan juga keseimbangannya udah susah gitu. Tapi mungkin ada boleh Ya dok sharing betul. ke kita tips lain cara mencegah jatuh saat hamil? Apakah harus pakai korset kah? Katanya waktu itu saya sempat ada yang bilang katanya kalau pakai korset jadi lebih seimbang jadi nggak gampang jatuh itu apa harus pakai gitu atau harus gimana dok? Atau bagaimana kalau tadi jatuhnya karena tidak seimbang, apakah ada cara untuk melatih keseimbangan? Pokoknya apa aja yang harus dilakukan ibu hamil untuk mencegah risiko jatuh, dok? Mencegah risiko jatuh ya tadi olahraga, senam, senam prenatal yoga yang saya sarankan prenatal yoga karena kan yang dibutuhkan keseimbangan, balancing. Balancing itu hanya diperoleh dengan aktivitas yang holistik, jadi yoga, prenatal yoga itu sangat bagus. Terus kemudian kedua ya pakai korset boleh, karena ada korset untuk ibu hamil supaya lebih terfiksasi. Yang perlu disadari seorang ibu hamil itu dia pada waktu kehamilan Hmm. itu dia tidak sendiri, jadi dia Hmm. membawa kehamilannya. Rata-rata kan kenaikan berat badan Hmm. 10, 11, atau 12 kilo sampai 9 bulan. Makanya dia itu membawa tiap hari membawa misalnya membawa bayi dengan berat badan 1 kilo aja udah Iya. lumayan berat juga sebenarnya. Makanya itu uh, untuk resiko-resiko supaya nggak jatuh ya exercise, kemudian tidak melakukan aktivitas yang terburu-buru, kemudian ya melakukan aktivitas-aktivitas ringan, tapi tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu berat, yang memerlukan konsentrasi. Karena Iya. kan konsentrasi kadang-kadang terganggu. Yang perlu disadari pada ibu hamil itu selain terjadi peningkatan darah karena misalnya ada preeklamsia atau peningkatan tekanan darah yang meninggi, rata-rata juga sebagian itu tekanan darah ibu Oh. hamil itu malah menurun gitu. Jadi agak tekanan darah itu agak rendah. Kadang-kadang dok saya mau minta obat untuk menaikkan tekanan darah dok. Padahal tekanan darah itu nggak bisa dikasih obat. Tekanan darah itu hanya dilakukan exercise. Yang bisa dilakukan itu kadar Hmm. darah atau hemoglobin. Kalau tekanan darah itu berarti ya kamu berarti aktivitasmu kurang di rumah, kurang exercise. Ya, ada cardiac pregnancy exercise jadi kayak Hmm. ngelatih jantung supaya exercise supaya Iya, dia benar juga lebih ya. memompanya lebih kuat gitu. Ya jogging kan ada yang kayak treadmill tapi untuk exercise untuk ibu hamil pelan, yang pelan, yang dia sampai sampai heart rate-nya itu 90 100 itu udah oke. Okay. Gitu. Heart rate-nya terus dinaikin, heart rate-nya jangan heart rate-nya dihitung, heart rate-nya 60 ya itu dinaikin sampai 70 80 gitu kan. Exercise itu penting juga. Makanya bukannya Iya. kalau exercise takut jatuh itu enggak, exercise yang penting jaga Malah mungkin caranya enggak, iya ya. malah penting itu. Jadi malah kalau nggak melakukan Iya, aktivitas kita malah malah mikirnya malah nggak kalau mau mencegah seimbang. jatuh jangan olahraga, jangan gerak-gerak gitu. Oke. Padahal olahraga Iya, penting gitu aduh loh. ini pembicaraannya kayak nggak selesai-selesai nih dok, karena jadi kayak banyak banget yang ingin ditanyakan. Apalagi ngobrolnya sama dokter Kondang tuh Ya, enak ya ngejelasinnya, jadi kita kayak mau nanya terus nggak habis-habis. Tapi sekarang saya juga harus bergantian dengan ya, yang lain. Ini ada banyak yang masih mau nanya juga ternyata dok. Saya juga mau reminder sekali lagi mekanisme arisan kumparan ya. mambulan ini. Ini bahwa tadi sudah saya mention, sekarang saya mau kasih tahu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya udah dibocorin duluan nih dok. Silakan simak baik-baik. Pertanyaannya untuk arisan kumparan mambulan ini adalah apa sih yang menyebabkan ibu mengalami jatuh saat hamil? Saya ulangi lagi.
Ini kalau yang dengerin dari tadi pasti udah diulang-ulang sama dokter Kondang pasti bisa menjawab. Pertanyaannya, apa penyebab ibu mengalami jatuh saat hamil? Kalau sudah tahu jawabannya, langsung buru-buru aja. Itu langsung dijawab, klik di link https://kum.pr/arisan Februari _2 kali. Linknya juga sudah kita pin di kolom live chat ini, jadi nggak usah bingung tadi aku sebutin takutnya nggak ngerti. Lihat aja itu di kolom live chat sudah dipin sama miminnya kumparan mam si kumkum. Oke, seperti yang saya sudah janjikan di awal juga, kalau sudah menjawab pertanyaan tadi di link yang sudah ada di pin di live chat, kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Ini ada banyak sekali yang udah pengen nanya ke Dokter Kondang, tapi kita sudah pilih 3 orang penanya yang beruntung. Pertanyaan pertama datang dari Yesi Mawati. Pertanyaannya begini Dokter Kondang, Dok, kondisi seperti apa kalau ibu kan kalau ibu hamil jatuh gitu ya, tadi ada kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan sama dokter Kondang harus ke dokter atau apa. Tapi boleh nggak sih dok menggunakan krim anti nyeri saat hamil? Jadi kan dokter tadi menjelaskan kalau ada rasa nyeri minum obat anti nyeri gitu dok. Kalau krim kan banyak dok krim anti nyeri. Ini Yesi Mawati nanya boleh atau tidak, seperti apa penggunaannya? Krim anti nyeri malah lebih bagus kalau bisa dengan krim anti nyeri bisa hilang, malah lebih bagus, nggak perlu anti inflamasi Jadi yang kalau yang di diminum. luar lebih Gitu. Ada beberapa itu yang nggak sembuh dikasih anti inflamasi yang diminum, malah dipijit dalam kondisi radang ya. Radang terus kemudian dilakukan pemijitan pada area yang radang itu malah membuat sakit. Iya, orang biasanya kalau jatuh bawaannya pengen dipijit. Jadi nah itu sebenarnya bukan saya tukang pijit, bukan. Pijit itu kalau sedang radang itu tidak boleh. Wong dokter aja yang gigi nggak berani kalau lagi radang, atau dia melakukan operasi yang tangannya lagi radang aja dia nggak berani. Jadi dia pasti inflamasinya dihilangkan dulu, radangnya dihilangkan dulu. Anti inflamasi penting, makanya kadang-kadang seorang ibu hamil, dok nanti saya minum banyak anti analgetik atau penginum paracetamol yang berlebihan, apa enggak? Iya. Bayi saya nanti autis gitu kan? Nah, ada pertanyaan seperti itu dok. Nah, aku bilang loh, itu kan usia kehamilan berapa kan kamu tidak minum tiap hari, gitu loh. Pada saat itu sakit hanya kalau perlu. Ya, antara nyeri, derajat nyeri seseorang itu beda-beda. Ada yang dikasih dicubit dikit nyeri, ada yang enggak. Kalau dia grade nyerinya enggak, misalnya nggak nyeri, nggak ada ya biarin aja. Kalau mau misalnya ada radang, oke, kasih anti radang, salam anti radang. Kalau nggak nyeri, tapi kalau nyerinya berlebihan, itu harus diperbaiki nyerinya atau dihilangkan nyerinya, karena nyeri itu akan menimbulkan kontraksi pada kehamilannya. Kalau dia kehamilannya sudah anterum atau masih usia-usia kehamilan 7 bulan 8 bulan, akan berisiko terjadinya kontraksi dan berakibat. Oke, kalau gitu berarti pokoknya kalau nyeri boleh obat krim atau obat oles, lalu boleh minum. Tapi kalau misalnya si nyeri sudah tidak bisa diatasi dengan obat dan terus terasa nyeri, itu harus memeriksakan diri ke dokter, karena juga nyeri yang terlalu kuat itu yang harus diwaspadai ya dok ya. Ya, karena ada suntikan anti nyeri juga, suntikan anti nyeri. Nanti kita kasih gambar anti nyeri juga supaya hilang nyerinya. Oke, semoga sudah cukup jelas ya untuk dari akun Yesika Mawati. Sekarang pertanyaan kedua ini dok, dari akun ririn.dwi. Pertanyaannya, dok, apakah obat penguat diperbolehkan ketika ibu hamil jatuh agar tidak berdampak buruk pada anak dalam kandungan? Jadi kalau jatuh terus minum obat penguat nih karena takut kenapa-napa janinnya, gimana dok? Sah-sah saja sih. Saya sering memberikan progesteron. Jadi pada ibu-ibu hamil yang ada, apalagi ada perdarahan, saya selalu menambahkan progesteron selain antiinflamasi, selain anti kontraksi. Itu. Tapi berarti nggak apa-apa. Itu obat diberikan dengan konsultasi dokter ya dok berarti ya? Obat penguat itu. Oke. Dengan konsultasi dokter.
dengan konsultasi dokter, tidak boleh sembarangan. Makanya tadi penanggulangan pertamanya analgetik. Gitu. Ada beberapa orang yang minum obat penguat itu malah mual, ada. Gitu. Ada beberapa, karena kan dia masukin hormon kan, progesteron, kadang-kadang mual, kadang-kadang agak ngeluh, malah beliun, malah pusing. Makanya harus kita lihat dulu sampai seberapa parah. Berarti obat penguat obat penguat janin boleh diminum ibu hamil bila jatuh, bila memang obat tersebut diberikan atau diresepkan oleh dokter gitu ya. Iya, mending anti kontraksi ya, anti kontraksi kalau ada kontraksi. Gitu. Kalau nggak ada kontraksi, nggak ada itu yang istirahat cukup sih. Istirahat baring, miring, istirahat sebentar, terus kemudian sampai dia nggak dicari yang apa jatuhnya yang sakit dari area mana, yang diobatin yang ada. Ini pertanyaan terakhir nih dok, dari 3 pertanyaan terpilih, ini dari @ricatur. Dok, untuk ibu yang terpleset lalu mengalami nyeri perut, jadi dia jatuh kepleset, ada rasa nyeri di perutnya, lalu keluar lendir kecoklatan bercampur dengan darah merah muda, dan ini muncul lagi dalam waktu 2-3 hari setelah 2-3 hari setelah jatuh gitu. Pertolongan seperti apa atau apa yang harus dilakukan? Tadi kan pertama meminum analgetik, ya. Kedua ke dokter harus diperiksa, diobservasi, harus diperiksa kehamilannya, apakah ada robekan di plasentanya, apakah ada proses persalinan yang iminen atau proses persalinan yang awal, sehingga perlu ke dokter untuk pemberian anti kontraksi. Kalau perlu diperlukan diberikan untuk maturitas bayi, maturitas paru-paru bayi kalau suatu waktu ternyata kehamilannya ini tidak bisa dipertahankan. Risikonya kan persalinan, terus kemudian cedera persalinan, kematian bayi misalnya, robek perdarahan yang berakibat berbahaya ke bayinya maupun ke ibunya. Itu kan rata-rata yang terjadi. Makanya kalau terjadi flag, kemudian ada kontraksi, berarti ada proses yang terjadi, proses persalinan yang awal. Maka harus segera ke dokter. Gitu. Yang terjadi pada pasien saya yang sekarang itu terjadi proses persalinan yang awal. Berarti sebetulnya kalau kita jatuh, misalnya kita jatuhnya udah lewat gitu ya dok ya, kan kita rutin periksa ke dokter, itu berarti harus disampaikan ya, jangan, kan kita periksa rutin tuh jangan sampai jadi harus diceritakan bahwa dok saya jatuh kemarin gitu pada saat itu perlu disampaikan ya dok, karena jadi berarti salah satu hal yang bisa diupayakan kalau sudah mengalami jatuh, walaupun kemarin biasanya baik-baik saja, pada saat pemeriksaan rutin juga harus disampaikan supaya dokter tahu gitu ya, ada kejadian apa itu. Ya biasanya makanya itu kadang-kadang saya berikan penguat, saya berikan kalau saya pegelin analgetik kalau nanti nyeri, terus tidak boleh hubungan suami istri sementara, terus kemudian tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Habis kontrol ini jangan langsung ke mall, pulang gitu. Udah lengkapnya komplit ini, sampai ada panduan nge-mall juga dari dokter Kanda. Kalau gitu itulah selamat kepada 3 penanya beruntung yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan. Beberapa pertanyaan lain juga tadi saya lihat sudah sempat saya baca di kolom komen juga sudah sempat terjawab, walaupun tidak dibacakan khusus pertanyaannya, tapi sudah dijawab oleh Dokter Konda. Ini semua yang tadi pertanyaannya sudah ditanyakan. Ada 3 orang berhak mendapatkan. Ada di Instagram tuh ada pertanyaan tuh. Betul, di Instagramnya Kumparan. Dok, sudah banyak banget memang pertanyaannya. Nah, ini semua berhak mendapat hadiah berupa saldo digital sebesar Rp250.000. Selamat ya. Nah, untuk yang belum beruntung, nggak usah sedih, jangan galau, karena semua masih bisa punya kesempatan untuk memenangkan beberapa hadiah. Hadiahnya apa aja dari arisan Kumparan Mambulan ini? Sekali lagi ada 1 unit wireless breast pump, 1 unit microwave, 1 unit baby safe, digital sterilizer and dryer. Gimana cara dapat hadiahnya? Tidak akan bosan-bosannya saya ingatkan,
ayah, ibu semua, moms, dad, tinggal menjawab pertanyaannya gampang buat yang dari tadi udah ngikutin kelas cerdas bersama Dokter Kondang. Ini teman kumparan mom ataupun EMC people, tinggal menjawab apa penyebab ibu bisa mengalami jatuh saat hamil. Saya ulangi lagi, pertanyaannya yaitu apa penyebab ibu bisa mengalami jatuh saat hamil. Dan cara menjawabnya seperti apa? Langsung klik aja di https://kum.pr/arisan Februari/2. Nggak usah dicatat, aku ngomongnya kecepatan, tinggal udah dipin itu sama kum-kum di live chat, sudah ada yang dipin, tinggal diklik aja linknya. Ini seru banget, kelas cerdas hari ini banyak yang nanya dan juga Dokter Kondang sudah menjelaskan lengkap sekali. Kita sudah ada di penghujung acara, tapi saya juga berarti mungkin karena ini Dokter Kondang banyak sekali yang masih nanya, pertanyaannya masih terus-terusan masuk. Saya boleh izin nanti pertanyaannya saya teruskan lagi ke Dokter Kondang ya dok ya. Mungkin kita bisa jawab lewat Instagram Kumparan Mom. Boleh. Ya, nanti saya jawabnya di Instagram saya jawabannya. Ya. Betul. Karena ada pertanyaan dari kolom chat, insya Allah akan dirangkum oleh Kumparan Mom. Kita kirim ke Dokter Kondang. Nanti Dokter Kondang akan menjawab. Jawabannya akan bisa dibaca di artikel-artikel Kumparan Mom atau di Instagram Kumparan Mom. Karena itu baca terus artikel-artikel Kumparan Mom atau follow Instagram @kumparanmom. Aduh, sampai copot. Tunggu sebentar sampai copot. Oke, sebelum menutup acara, saya juga mengingatkan ayah dan ibu semua, juga EMC People, untuk mengikuti program kelas cerdas yang akan hadir kembali di bulan Maret nanti. Karena kita tiap bulan ada kelas cerdas, tentunya dengan hadiah-hadiah menarik juga. Nah, terima kasih sekali lagi Dokter Kondang. Aduh, ini happy banget dok bisa nyulik, bisa nyulik Dokter Kondang siang ini. Terima kasih Bu Ines. Nggak usah ngantri-ngantri, biasanya heboh banget antrian. Sekali lagi, pembahasan kita sebetulnya nggak cuma dari nggak cuma untuk ibu hamil aja ya dok, ini juga penting didengar oleh siapapun yang sedang hamil ataupun nanti calon ibu hamil. Semoga penjelasan dari Dokter Kondang bisa memberikan dampak positif untuk ibu dan ayah semua, bisa bikin kita lebih tenang, nggak galau dan nggak gampang panik, tapi juga jangan gampang-gampang ke mall kalau ada Dokter Kondang tadi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter. Iya. Makasih ya. Oke dokter. Oke, sampai ketemu Bu Imes. Makasih. Sehat selalu. Salam. Oke, ini Dokter Kondangnya masih bersama kita ini justru. Ya kalau gitu saya juga mengucapkan terima kasih untuk ibu, ayah, mom, dad semua teman Kumparan Mom. Juga tentunya untuk EMC People yang sudah menyaksikan live Instagram kelas cerdas kita hari ini. Saya Prameswari Sugiri, jadi sensi. Saya Prameswari Sugiri undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, stay healthy, stay happy. Sampai jumpa di kelas cerdas berikutnya.